Karena media itu punya power yang besar banget. Media itu bisa menyebarkan awalnya 1, besok pagi jadi 1000. Don't wait for perfect moment, but take the moment and make it perfect. Oke, selamat datang di JGN TV, salah satu sesi terbaru dari kita, JGN Pictures, yang dimana sesi ini berperan sebagai salah satu media untuk para anak muda di Tabanan kalau mau bikin podcast. Jadi bisa ke JGN Pictures untuk mencoba podcast di sini. Kita sudah alatnya lumayan lengkap lah ya, ada kamera 1, 2, 3, mic-nya ada 3, lagi 1 nggak dipakai karena cuma berdua doang. Nah, dan di sini ada Ida Ayus Alit Sri Laksmi ya. Oke, namanya agak susah nih dikit nih. Tapi ada nih. Apa tuh? Tebak dulu, Sri Laksminya disambung atau dipisah? Disambung. Oh ya bener. Karena saya membuat sertifikat tadi. Gitu. Ketahuan. Ketahuan. Oke. Jadi boleh dikenalin diri dulu dong. Oke, apa aja nih yang mau dikenalin? Kayaknya nama. Oke. Terus sekarang lagi kerja atau kuliah. Oke. Itu aja sih. Oke, halo. Aku Ida Ayu Alit Laksmi ya. Tadi Kak Pras juga udah bilang. Boleh panggil aku Dayu As, Dayu Sri Laksmi, Alit Laksmi juga boleh. Aku seorang mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bali ya. Dan saat ini aku sedang internship Kak kebetulan di salah satu media tentang jurnalisme. Gitu. Oke. Wah ini berarti nggak salah ya untuk ngundang narasumber. Karena tepat banget dengan topik kita kali ini apa nih? Apa tuh Kak? Aku kelupaan dong. Mari kita cek. Sebuah contekan dulu, sorry ya guys ya. Namanya juga pertama. Gak apa. Optimalisasi peran media sebagai platform personal branding. Oke. Jadi kita mau ngebahas nih peran media. Karena zaman sekarang tuh kan banyak banget nih job desk yang kayak mencari creative agency. Tim creative agency untuk menghandle beberapa social media dari perusahaan-perusahaan. Nah kita pengen kayak membahas gitu loh perannya media di sana gitu. Kayak seberapa besar sih pengaruhnya, apalagi terutama juga sekarang lagi gencar-gencarnya ada ya kita tahu tahun-tahun pemilu yang dimana biasanya pakai media konvensional ya dan sekarang sudah ada beberapa paslon yang menggunakan sosial media untuk mereka personal branding. Nah jadi aku pengen tahu dari Dayu sendiri menanggapi nih kira-kira menurut Dayu sendiri media itu sepenting apa? Itu dulu. Oke. Kalau dibilang seperti apa itu penting banget. Gitu. Jadi sebelum kita menguasai dunia, kita harus menguasai media dulu. Itu sebuah quotes yang mungkin klise tapi beneran terjadi teman-teman. Karena media itu punya power yang besar banget. Media itu bisa menyebarkan awalnya 1, besok pagi jadi 1000. Gitu. Jadi powernya emang sebesar itu. Karena apa? Karena media ini jangkauannya luas. Kita bilang media baru ya, media yang mungkin gak konvensional gitu. Media baru yang memang punya target pasar tuh luas. Siapa aja bisa mengakses asalkan dia punya media dan juga punya gadgetnya atau mungkin software atau hardware-nya gitu. Jadi emang benar-benar kalau dibilang penting banget gitu. Tapi kadang-kadang ini juga menjadi hal tantangan juga peluang ya. Gimana kita ini bisa memilah informasi dari media. Gitu. Karena kembali lagi media ini penting tapi tidak selamanya benar. Gitu. Dalam artian pasti ada aja miss yang mungkin keliru. Tapi karena kita kayak mikir, ini media penting, media gede, bener pasti. Padahal nggak selalu seperti itu Kak Pras. Berarti harus ada tetap filterisasi lah ya. Betul, kita harus punya benteng, kira-kira ini bener gak ya gitu. Jangan karena itu media besar, media udah lama, tapi belum tentu itu benar gitu. Kita harus recheck lagi gitu caranya kalau zaman sekarang. Apalagi kan masuk-masuk mode... Iya betul, harus sensitif banget nih ya. Betul. Betul. Nah tadi kan Dayu memperkenalkan diri itu juga sebagai mahasiswa dan internship. Ya, di bidang jurnalis juga. Jurnalis juga nih. Betul. Nah itu kan magang atau tetap nih? Kebetulan aku masih magang, karena masih semester 5 gitu. Jadi magang dulu lah ya. Iya magang dulu siapa sebelum passion terjun apa langsung. Kalau dibilang passion emang passion, karena memang kalau di komunikasi itu kan ada pendengarnya, ada humas, kemudian ada fotografi dan juga ada jurnalistik. Nah kebetulan dari 3 ini aku paling interest ke jurnalistik Kak. Karena seru gitu kayak menggali-gali informasi gitu kan ya. Iya jadi intel. Itu kan gambarannya gitu. Gak intel juga tapi ya mirip-mirip kayak intel lah. Gitu. Kirain. Q&A gitu. Menggali-gali informasi yang mungkin terselubung gitu kan ya. Iya. Yang pertama nih aku mau nanya dulu nih. Tadi kan silakan Kak Pras. Sebagai mahasiswa juga gimana sih pengalaman kuliah itu ngaruh ke magang juga. Dan dari magang sama kuliah itu apakah mempengaruhi pandangannya Dayu nih terhadap dunia media? Jelas banget mempengaruhi karena kalau misalkan kita bilang tentang kuliah gitu ya. Kuliah itu 4 semester aku mostly praktek, maaf teori.
Jadi teori A, B, C, D, apa itu jurnalistik, apa itu gitu. Karena emang basic banget gitu kan. Tapi di semester 4 aku mulai mengenal project. Itu pertama kalinya aku dapet tugas untuk membuat mini newspaper. Jadi aku harus diminta buat liputan utama yang mana aku harus menjadi jurnalisnya sendiri. Jadi mencari berita dari nol sampai membuat korannya. Gitu. Meskipun cuman mini ya, tapi itu harus ada minimal 7 berita yang ada artikel, opini, hard news, soft news, sama feature. Itu berkelompok. Tapi tetap aja pusing karena bingung apa yang mau diberitakan gitu loh. Nah itu pertama kalinya aku terjun di dunia jurnalis, wawancara orang, nggak tahu siapa narasumbernya. Jadi kalaupun dia ada orang, misalkan orang lagi kerja nih, kayaknya dia baik deh. Wawancarain yuk, kayak gitu caranya narasumber dulu. Sesimpel itu ya. Kayaknya bapaknya baik deh gitu. Kayaknya ibunya baik deh. Iya bukan simpel sih, random sih beneran. Iya. Kita lagi diem nih. Kayak ibunya baik. Kayak ibunya lagi gak ada kerjaan. Wawancarain deh kayak gitu Kak. Dan akhirnya emang ada gitu. Itu proximity. Gitu. Kita punya feeling kayak orang ini mau bantu kita deh gitu. Kita wawancara. Akhirnya dapet sekitar 10 berita. Nah itu kita saring lagi, apa sih yang paling penting saat itu gitu. Kebetulan itu kan masih tahun 2022, masih agak-agak COVID pandemi gitu kan. Jadi aku tuh tentang kebijakan politik juga gitu. Dan kebetulan itulah yang akhirnya membuat aku mikir, oh ternyata wartawan tuh gak gampang ya. Kita harus mikir, setelah mikir wawancara dulu, terus transkrip lagi. Sementara itu harus dilakukan di kegiatan yang cepat. Gitu. Agendanya apa sekarang harus cepet. Nah itu yang agak pikir gimana caranya, belum lagi dengerin wawancaranya kan, belum lagi apalagi segala macamnya itu kan ribet banget gitu kan. Tapi itu yang mungkin membuka pandangan aku ketika aku akhirnya magang. Ketika aku magang, aku liputan pertama kali aku bertemu dengan media-media lain yang udah gede banget, keren banget kayak udah cepet itu loh. Sementara aku masih kayak jadi aku kemana dulu nih ya, masih slow gitu, masih lambat, masih belum timbul sense of news-nya kalau kata orang gitu. Jadi belum peka apa yang diberitakan gitu. Itu pertama kali aku nyari liputan. Awalnya sulit, kayak aku harus nanya apa ya gitu. Karena kayaknya udah lengkap semua deh apa yang dia bilang gitu. Nah akhirnya setelah aku store berita, ada banyak koreksi, ini kurangnya sini gitu. Gimana aku itu buat hal yang awalnya penting, dari ke khusus gitu. Hal yang umum ke khusus gitu. Karena kalau struktur di news itu beda-beda Kak. Ada yang dari umum ke khusus, ada juga yang dari khusus ke umum. Tergantung seperti apa jenisnya gitu. Oh ada alurnya gitu. Ada alurnya, jadi kalau misalkan soft news nih, dia itu lebih ke bagian yang umum dulu, baru khusus. Tapi kalau hard news nih yang kayak lempang banget, itu dari yang paling penting, dari yang khusus dulu, baru ke umum gitu. Jadi ada mengubah perspektif ya. Yang awalnya aku kira, jurnalis santai, fleksibel kerjanya. Enggak, masih running hour gitu lah lumayan. Harus kejar-kejaran. Dan apalagi pantang banget ya, kalau kita itu kehilangan momen. Iya betul. Kayak ini objeknya di sini kita udah kayak udah hilang aja nih gitu. Jadi kayak gak usah diulang gitu. Itu yang susah ya di jurnalis gitu. Harus stay on top, mana nih yang mau kita objekin gitu. Mana nih yang mau kita fokusin kayak gitu sih Kak, kurang lebihnya. Berarti tetap sebenarnya, nah berarti sebagai jurnalis itu bukanlah hal yang mudah dan harus punya jam terbang yang tinggi dong otomatis. Betul banget. Lebih ke gimana kita mengulik informasi. Iya, gitu. pinter-pinteran kita ngulik ya. Gak cuma kayak apa, kenapa, tapi kayak lebih ke kok bisa? Kenapa nih? Ada apa gitu? Berarti ini kayak cocok banget gak sih sama anak muda zaman sekarang? Betul, yang kepo. Pengen tahu kepoan gitu ya. Bener banget. Iya berarti bisa banget nih. Daripada keponya ke nyari gebetan atau mantan. Mending jadi jurnalis aja gak sih? Betul banget. Karena memang kalau kita kepo nih kayak, kan dia bilang A nih. Akhirnya kita mikir, kok bisa A ya? Jawabannya B. Kok bisa B? C kayak gitu Kak. Jadi semakin tadi pengen tahu nih, pengen kepo gitu. Jadi kayak makin banyak yang ketahui gitu. Apalagi kalau narasumber itu memang dia terbuka. Iya betul. Gitu, Berarti ya lumayan rumit juga lah ya. Rumit tapi seru kok kalau kita udah terjun langsung gitu. Berarti media pun berarti Dayu ngelihat media itu tidak semudah itulah jadinya. Kita harus memfilterisasi betul lah. Apa yang harus kita publikasi lah berarti. Karena kan ini gak cuma buat kita tapi buat orang lain juga. Apalagi buat narasumber juga. Karena ada kadang beberapa narasumber yang memang gak ingin disebutkan di bagian apa tertentu gitu. Kita harus juga punya sense of human-nya juga kan gitu. Gak cuma tentang news aja tapi juga humanity-nya juga harus ditekankan gitu. Iya betul. Apalagi kalau jurnalis itu penting banget lah intinya. Nah pas Dayu lagi magang dan sebagai mahasiswa, tentunya kadang kita kan sebagai jiwa mahasiswa kita tuh kayak pengen ikut organisasi atau apa nih gitu. Biar ada aja lah, gak cuman kuliah doang gitu kan. Kupu-kupu. Nah Dayu tuh ada gak sih yang ikut organisasi tertentu dan akhirnya di sana Dayu terjun mengikut kayak mengasah
skill biar passionnya bisa masuk di luar untuk dunia kerja. Nah Dayu ada gak sih kayak magang di radio lah, habis itu ikut di mana lah untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi lah sekiranya. Karena aku sempat stalking dikit gitu. Aku ngelihat kayak podcast nasional nih ada, habis itu ada menjadi debat kemarin kayaknya baru belakangan kemarin banget. Nah, bisa diceritain nggak gimana sih apa sih yang paling menarik dan menantang bagi Dayu saat kayak mendalami dunia media sekarang ini? Oke. Yang paling menantang itu adalah gimana kita menyampaikan apa yang kita pikirkan ke orang lain. Kadang-kadang ini pikiran tuh isinya banyak banget Kak. Tapi yang mau aku bilang tuh gak nyampe gitu. Itu susahnya kalau media. Media itu membuat kita lebih kayak mikir bagaimana kita itu mentransformasikan sebuah kata menjadi sebuah rasa. Gitu. Jadi kayak gimana kita ini ngomong nih sekarang nih. Gak cuma kayak ABCD tapi kayak kok bisa. Jadi lebih ke hati gitu loh Kak. Media itu kayak gitu. Karena media itu kembali lagi yang paling penting itu bagaimana dia menginfluence orang kan, media. Iya, betul. Entah itu radio, koran, TV, atau mungkin yang lainnya gitu. Jadi bagaimana media itu bisa memberikan influence, pengaruh ke mereka. Nah itu yang susah. Karena kadang-kadang ada nih orang yang dia itu udah punya pendirian tetap, mau dikasih tahu A, B, C tuh gak mau berubah. Karena emang dia kaku istilahnya. Nah media itu sekarang punya power yang besar banget untuk mengubah persepsi orang, watak orang, bahkan perilaku. Nah itu makanya aku bilang mungkin hal yang paling menantang ya. Gimana kita bisa menginfluence orang lewat media gitu. Itu susah banget sih karena kayak percaya sama aku dong. Susah banget kayak gitu. Iya benar. Gitu. Karena ini kan kita terlibat dengan orang yang banyak dengan karakter yang berbagai macam kan. Itu yang menyebabkan akhirnya kita harus mencari apa yang umum dulu. Iya, apa kan yang gitu umum kan? dulu, apa yang sekiranya boleh diterima semua orang gitu. Oke. Lebih ke hal yang kayak, dia pasti nerima ini juga nerima ini nih gitu. Lebih ke sense of humanity-nya gitu kan. Iya, benar. Berarti secara tidak langsung sekarang Dayu ada dong berarti itu. Apa sense-nya? Iya. Kalau dibilang ada, mungkin ada tapi masih proses juga pengembangan. Gitu. Kadang-kadang, kan aku juga manusia ya teman-teman, masih punya event kayaknya aku gak gini deh sama dia gitu. Jadi masih ada kepentingan-kepentingan yang kayak aku tekankan dulu gitu kan. Dalam artian kalau mungkin dia temenku, aku paham nih, dia ini tipe orang yang emang gak suka seperti ini gitu. Tapi kalau orang lain aku harus pikir dulu, dia ini siapa ya? Harus stalking dulu nih. Dia orang kayak gini gitu, baru pekanya di sana gitu. Nah, berarti menurut Dayu sendiri nih, apakah sense of humanity itu cuman ada ketika kita menjadi jurnalis atau dalam kehidupan secara umum pun itu wajib dimiliki? Itu gimana kira-kira? Harusnya itu menjadi hal yang lumrah. Dalam artinya kita kan manusia nih, punya perasaan dong pastinya gitu kan. Tapi entah kenapa lebih terasah ketika terjun ke media. Karena pertama kita kan kalau di media itu punya framing ya, pembingkaian. Jadi apa yang mau kita objekkan gitu. Kadang-kadang kalau teman-teman mungkin kenal feature, itu sebuah berita yang bisa menggugah hati perasaan kita. Secara psikologis. Iya berarti. Betul, jadi gimana kita tuh membingkai sebuah hal yang awalnya biasa, tapi ketika kita bakal feature, jadi hal yang kayak, kok bisa kayak gini ya gitu. Menggugah perasaan kita. Gitu. Tadi apa pick? Feature. 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 Jadi kalau di media itu ada banyak banget berita. Ada hard news, soft news, feature. Kalau hard news itu yang lebih kayak lempang. Artinya kayak apa yang terjadi sekarang, ya udah itu dia. Kalau soft news itu lebih halus lagi dia. Lebih ke nggak formal, nggak kaku. Nah kalau feature ini itu sifatnya lebih ke tentatif. Dalam artian dia itu nggak makai waktu. Gitu. Jadi boleh liputan hari ini, publishnya mungkin 3 hari lagi itu gak apa-apa gitu. Asalkan dia itu masih dalam tentang waktu berita gitu. Nah, dengan kerumitan berbagai macam seperti itu nih, kita harus ngelatih sense of humanity, kita belum lagi harus melihat netralitas kita sebagai jurnalis juga. Nah di satu sisi itu, Dayu juga lagi sebagai mahasiswa nih. Magang juga nih lagi nih, habis itu ngelatih itu lagi. Belum lagi yang aku tahu, Dayu di sini ikut organisasi duta bahasa juga. Nah itu kan kayak partnya banyak banget nih. Yang notabene itu kalau kita temukan di zaman sekarang kayaknya orang-orang lebih memikirkan mental health kan. Work life balance. Ya work life balance gitu kan. Nah kalau di Dayu sendiri gimana cara menyeimbangkan kayak nih kuliah, magang, organisasi dan yang lainnya. Gimana cara nemuin balance-nya gitu? Balance-nya itu mungkin paling penting prioritas ya Kak ya. Bagaimana kita menempatkan hal-hal yang paling penting gitu. Kalau sekarang aku pentingnya pasti kuliah. Yang mana kuliah ini kan magang berarti gitu. Tapi kalaupun misalkan memang magang ini aku liputan, aku pasti ada waktunya juga gitu. Jadi gak setiap hari, dalam artian ada tugas, aku turun lapangan gitu. Setelah kuliah mungkin baru lebih ke organisasi. Nah tapi kembali lagi, karena kan sekarang aku juga lagi ada kegiatan kayak kerja, event gitu kan. Aku tuh lebih menekankan pada
di mana sih aku paling dibutuhkan gitu. Oke. Jadi kayak event ini nih kalau ada aku jalan nggak ya gitu. Kalau misalkan nggak jalan ya aku kesana gitu. Tapi ketika ada yang bisa menggantikan aku ya, nggak apa deh, lepas dulu aja. Karena kembali lagi, kebetulan lagi ini lagi sebulan aku sudah selesai magang. Jadi kayak udah last minute banget nih gitu. Jadi pengen banget memaksimalkan waktu gitu loh Kak. Kayak apa yang belum dieksplor aku mau eksplor gitu. Jadi kalau saat ini lebih ke kuliah dulu, magang juga, baru ke organisasi gitu. Dan kalaupun tentang duta bahasa tadi ya, itu kan fleksibel banget gitu. Apalagi nih, kantor magangku itu cuma 10 menit dari balai bahasa. Oh deket banget gitu. Okay. Dan ini hal yang unik juga nih sebenarnya. Jadi aku itu kan jurnalis, ngeliput gitu. Kadangkala ketika aku ikut organisasi, kan ada eventnya tuh, event-event besar. Nah event itu aku liput, aku buatkan berita. Oke, jadi kayak sambil menyelam minum air lah betul. ya. Jadi gitu. aku ngevent nih, ini kayaknya eventnya keren nih, nasional, pemerintahan. Oke, buatin berita dong, karena apa? Narasumbernya aku kenal. Jadi bukan kayak kenal dekat ya, tapi kayak aku tahu. Oke. Terus juga aku ini tahu kegiatannya apa, karena kan aku dalamnya tergabung. Oh iya gitu. benar. Jadi harusnya ini jadi berita gampang gak sih? Boleh gak sih? Nah gitu. Jadi ketika aku lagi event atau lagi buat organisasi, aku usahakan pasti ngeliput juga. Gitu. Oke, kita kesampingkan kayak oke tidaknya, tapi at least aku menulis dalam sehari gitu biasanya. Gitu Kak. Jadi aku harus nyambi-nyambi gitu loh zaman sekarang istilahnya gitu. Tapi kembali lagi, sebenarnya kalau emang gak bisa gak apa-apa. Tapi kalau bisa bagus gitu jadinya sekarang. Berarti kayak ngatur untuk inilah ya skala prioritasnya gitu. Mana yang penting, mana yang enggak, mana yang bisa didelegasikan, mana yang gak bisa gitu jadinya ya. Oke. Nah aku pengen nanya juga nih, ini agak sedikit di luar dari tema ya. Ini mungkin keresahan aku dan beberapa orang juga yang berpikir mending kuliah sama kerja atau kuliah dulu fokus habis itu kerja. Karena kan banyak tuh orang yang berpikir kayak mending kuliah sambil kerja habis itu setelah nanti kuliahnya selesai tinggal naik jabatan aja. Gitu kan ada yang kayak gitu kan. Itu menarik sih Kak, itu menarik banget. Kira-kira menurut Dayu sendiri mana yang better gitu loh. Apakah dengan kayak ya lihat aja skala prioritasnya, tapi kan kadang tetap ada orang yang bingung ya. Iya benar. Mana sih yang lebih baik gitu. Nah menurut Dayu sendiri aku pengen tahu. Kira-kira mana yang lebih baik? Ini kita disclaimer dulu ya, mungkin tiap orang punya preferensinya beda-beda gitu kan. Tapi kalau aku sendiri nih ya, karena aku juga semester 5 juga ngambil event juga, terus juga jadi media juga. Mulai timbul sebuah sense di mana kayak dapat uang itu enak ternyata ya. Kita gak bisa bohong kayak gitu kan. Betul. Kayak dapetin uang dari jerih payah kita tuh kayak enak banget gitu. Enak banget gitu kan. Benar. Tapi kembali lagi, karena kan sekarang ini aku ada yang harus aku banggakan orang tua aku gitu kan. Kalau aku sendiri sebenarnya mementingkan pendidikan dulu. Karena apa Kak? Jadi gini, ketika aku tuh terjebak di persimpangan antara karir sama kuliah, di hal yang sama gitu kan. Aku akan mengesampingkan dulu karirku dulu. Karena dalam artian gini, menurut aku itu tidak ada kebanggaan lebih besar orang tua melihat anak itu lulus S1. Gitu. Karena apa ya, itu hal yang simple bagi mereka, tapi mungkin bagi aku hal yang besar untuk dipertimbangkan gitu. Dalam artian, aku pengen banget berkarir sekarang, tapi aku lagi kuliah nih gitu. Tapi kembali lagi aku harus ingat juga ada orang yang aku harus kebanggakan, itu orang tua aku. Gitu. Jadi andai kata nih aku terjebak kayak milih karir atau mungkin kuliah, aku lebih milih untuk kuliah dulu deh. Nanti kalau emang rezeki ya pasti bakal ada jalannya gitu kan. Gitu. Karena kembali lagi aku percaya kalau setiap orang tua itu pengen banget anaknya lulus kuliah dengan tepat waktu gitu kan. Tapi aku tuh percaya luluslah di waktu yang tepat gitu. Luluslah di waktu yang tepat. Tidak salah. Karena itu setiap orang tuh punya kayak time sendiri gitu loh kan. Gak sama gitu kan misalkan. Tapi kembali lagi kadang-kadang kita ini kayak FOMO. Kayak kok dia belum, kok aku belum ya, kok dia udah ya. Itu kan sangat-sangat klise banget. Tapi sebenarnya itu hal yang cukup buat aku kayak ya juga ya kok dia udah aku belum ya gitu. Jadi lebih distraksinya besar banget gitu kalau sekarang. Jadi kalau aku pribadi aku lebih milih kuliah dulu baru nanti ngejar karir gitu. Kuliah dulu baru karir fokus lah ya. Fokus dulu lah gitu intinya. Fokus sama apa yang lebih penting lagi. Back again skala prioritas. Betul banget gitu. Betul. Nah menyambung dengan yang tadi-tadian berarti kan tadi juga Dayu ada membahas masalah media itu juga adanya framing. Ya betul. Ada framing. Terus juga di sini di balik media itu tentu peran-peran orang-orang ini yang seperti Dayu salah satunya itu juga penting kan. Betul. Dan itu juga bisa ditarik menjadi personal brandingnya Dayu dalam menulis juga dong. Kayak bisa dibilang gaya menulisnya itu pasti ada dong. Ciri khasnya, daya tariknya betul. Dan itu kan juga berhubungan dengan personal brandingnya Dayu tentunya. Karena dalam menulis
setauku ya, anggaplah kita lihat kalau jurnalis yang terkenal itu kan ada Mbak Nana, Najwa Shihab. Dia bahkan sampai punya medianya sendiri, narasi. Itu berawal dari Mata Najwa, ada di sebuah stasiun televisi sampai akhirnya bisa menjadi punya media sendiri. Nah tentunya itu bisa terjadi kalau sudah punya personal branding yang bagus kan. Kira-kira menurut Dayu sendiri nih, dalam pandangannya Dayu apa sih personal branding itu? Dan gimana caranya kita menerapkan di media yang zaman sekarang? Dan kalau bisa kita ngerangkap ke media konvensional karena itu masih ada kan. Seperti TV, radio. TV, radio, koran, majalah dan sebagainya. Apakah itu juga masih penting media konvensional atau kita fokus aja di modern? Gitu. Ini menarik ya karena antara hal yang memang relate banget gitu sama sekarang gitu. Tapi kalau pertama kali aku bilang apa itu branding? Kalau menurut aku sendiri adalah lebih bagaimana kita ini ingin dipandang sama orang lain. Gitu. Misalkan aku Dayu aslinya, aku tuh pengen dipandang sebagai orang yang ramah gitu mungkin, cekatan atau gimana gitu kan. Nah kalau ngomongin media sebenarnya orang itu sekarang fokusnya ke media baru, media yang modern gitu kan. Kayak media massa, sosmed gitu kan. Sebenarnya pun memang bisa, bagus banget. Cuman kadang-kala kita ini meninggalkan yang konvensional kayak radio, TV gitu. Padahal sebenarnya nih ya, kalau mungkin Kak Pras denger radio, itu kan suara. Iya betul. Itu ciri khas sebenarnya. Iya. Selamat pagi. Jadi kayak suaranya Dayu As nih. Suaranya Kak Pras nih. Itu ciri khas. Branding gitu. Kalau ada yang kayak gini. Suaranya Dayu As nih. Lagi siaran di sini gitu. Tapi sekarang itu orang lebih mirip kayak branding itu cuma di medsos aja. Padahal kalau menurut aku tuh lebih dari itu. Gitu. Karena kita bilang medsos itu oke banget buat branding. Karena ada kayak Instagram. Itu benar-benar luas banget. Tapi kalau menurut aku sendiri kembali lagi. Media itu cuma wadah. Yang buat itu ya kita lagi. Oke. Aku ini pengen dipandang seperti apa gitu. Apa kontenku, apa tulisanku gitu. Karena bener banget kadang-kala orang itu dikenang karena tulisannya. Benar. Gitu. Kadang-kala kayak ini gayanya kayak Dayu As banget. Dia tuh lebih ke santai, gak formal. Dayu As banget gitu. Tapi kadang-kala juga ada yang memang dikenal karena karyanya. Kontennya lah kayak a day in my life, di gini. Itu kan karya ya Kak ya. Gitu. Jadi kayak sesimpel itu aja tuh bisa membuat branding sebenarnya. Tapi kembali lagi kadang-kala kita ini nih Gen Z ini nih mikir kayak gimana ya membangun branding yang bagus gitu. Padahal dibandingkan membuat hal yang bagus, mending kita mulai dulu aja. Gitu. Iya betul. Jadi kebanyakan sekarang itu orang-orang mikir kayak gimana biar langsung naik. Iya. Padahal kalau untuk naik itu kan harus mulai dulu. Gitu. Benar. Jadi emang harus dari awal dulu, dari 0 dulu, 0 ke 10 ke 100 kayak bertahap gitu loh Kak intinya gitu. Nah kalau dibilang tentang media konvensional ya sebenarnya balik lagi radio, TV itu masih benar-benar relate sebenarnya. Tapi memang marketnya sekarang agak menurun gitu dibandingkan media sosial. Karena apa? Kalau media sekarang itu ada unsur yang paling penting, interaktivitas. Saling komen, saling repost story, buat story itu kan hal-hal yang benar-benar kayak gak ada di TV. Kalaupun di radio paling salam aja, request aja. Tapi kalau di Instagram nih, kita live nih, kita tahu dia lagi ngapain. Gitu. Itu kebaruannya di media baru gitu. Media baru. Tapi sebenarnya kalau mau balance nih, boleh banget teman-teman mungkin lebih ke media baru tapi yang lama juga seimbang lah intinya. Karena dua-duanya juga penting gitu loh Kak. Meskipun mungkin ada yang bilang enggak lebih penting yang ini gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri penting dua-duanya gitu. Tergantung cara kita mau memanfaatkannya sebenarnya. Oke. Nah tapi di balik itu semua, kalau yang aku lihat-lihat nih ya, itu juga banyak kan kekhawatiran mereka yang ingin memulai, seperti yang Dayu bilang ada tahapnya. Betul. Nah kadang mereka tuh juga rada worries juga nih, aku bakal nyampe gak sih kalau aku terusin nih. Nah karena kan kadang kita juga gak usah jauh-jauh, kadang juga kita terbesit lah pasti kayak ini prosesnya beneran gak sih hasilnya. Walaupun ada yang kayak peribahasa hasil tidak akan, benar ya proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah kadang juga orang pasti tetap berpikir juga, apa iya gitu kan. Secepat ini, segampang ini gitu kan. Nah sekarang berarti perlu gak sih kita juga menentukan dulu mulainya dari mana. Dan gimana planningnya kira-kira. Soalnya kadang kita tuh kalau mau memulai sesuatu tanpa arah, anggaplah kayak orang yang otodidak sama orang yang memang belajar di sekolahnya. Orang yang otodidak tuh tetap sama-sama jago kok sama yang sekolah juga kan gitu kasarnya. Tetapi kalau ditelusuri orang yang otodidak dia nggak punya kurikulum lah kasarnya. Harus belajar ini dulu. Dia nggak punya, sedangkan yang sekolah itu punya. Terstruktur lah intinya. Terstruktur ya. Nah, betul.
apakah juga dalam personal branding kita harus seperti itu, terstruktur atau tidak? Apa yang boleh aja random nih, bebas. Nanti kalau udah dirasa itu yang nyangkut, kita pakai yang itu aja. Oh, cap cip cup maksudnya. Karena kan ada kadang yang kayak gitu ya. Ini sorry aku agak harus bikin bridging dulu ya. Karena itu tuh menurutku penting lah tahu juga gitu loh. Kayak apakah harus kita memang benar-benar yang terstruktur nih harus gini. Apa yang kayak kita coba aja dulu. Anggap dah kayak content creator yang sekarang. Dia tuh banyak yang dapat gara-gara dia itu yang itu kontenku yang viral. Sedangkan aku banyak bikin konten nih. Oh, oke. Kan kayak gitu tuh. Citranya kayak dia nih yang ini ya. Yang ini ya udah aku akhirnya kayak gitu deh. Oke. Nah, sekarang tuh gimana sih caranya kita untuk personal branding itu? Apakah harus terstruktur atau kayak ya udahlah kita jalanin aja. Nanti mana yang viral, mana yang masuk atau mana sekiranya orang banyak suka, kita pakai yang itu. Itu kita brandingkan lagi. Oke. Menurut Ayu gimana? Kalau menurut aku sendiri lebih ke konsisten. Kayak kita tim mau buat konten, ayo konsisten gitu. Tapi kalau emang terstruktur itu lebih bagus lagi. Karena kembali lagi branding ini kan gimana kita mau dipandang sama orang lain. Nah otomatis yang menciptakan itu kan kita. Gitu. Jadi orang itu taunya kayak dia ini yang suka radio ya gitu. Jadi karena apa? Karena aku membuat postingan radio gitu. Jadi itu citranya. Tapi kadang-kadang ada nih beberapa tipikal-tipikal yang kayak meskipun kita udah buat brandingnya kayak radio. Kalau misalkan dia emang punya sudut pandang yang beda, itu pasti kayak Dayu As itu orang ini ya gitu. Loh kayaknya gak gitu deh. Tapi kembali lagi itu kan citra orang lain gitu. Dan aku tuh gak bisa menghakimi itu. Kayak enggak aku kayak itu gak boleh kayak gitu jadinya. Jadi kita kayak menerima aja gitu. Karena kembali lagi apa yang kita ciptakan itu kembali lagi gak bisa diterima semua orang gitu dalam artian. Iya benar. Jadi kayak misalkan aku pengen sebagai orang yang ramah gitu kan. Nah kalau emang orangnya udah bombastic side eye sama aku, jadi kayak pasti bilang gak ramah gitu intinya. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman tuh pertama terstruktur, itu oke banget sih Kak. Apalagi punya namanya content planner. Kayak hari ini mau ngapain, lusa mau ngapain, itu bagus banget. Apalagi teman-teman kalau misalkan paham juga algoritma media sosial. Kapan yang rame ngepostnya, kapan yang sepi, itu kan penting juga gitu. Terus juga lebih ke gini sih Kak, konsisten itu, oke, kita boleh random kontennya. Tapi ketika kita udah punya branding kayak, dia ini orang yang viral ini, orang yang positive vibes. Nah, kedepannya jangan dihancurkan image itu gitu maksudnya. Dipertahankan image-nya kayak gitu. Nah, justru itulah yang susah. Mempertahankan image itu yang susah. Iya, betul. Dapatnya gampang. Viral sekali, dia ini orang yang kayak gini. Dia ini ciri khasnya kayak gini. Kamu nanya, itu kan gampang. Iya, benar. Tapi untuk membangun dan juga mempertahankan itu yang susah. Gitu. Itu dia lebih ke tantangannya. Oke. Gimana kita tuh bisa sukses di media sosial atau mungkin di media dengan cara kita konsisten dan juga kita tuh bisa mempertahankan apa yang kita punya. Gitu. Karena setiap orang itu kan unik ya Kak ya. Aku betul. Beda, Kakak juga beda gitu kan. Nah, sekarang gimana kita itu bisa branding itu? Aku ini unik loh dengan cara seperti ini gitu, Kak Pras. Oke. Wah, berarti lebih better kita itu terstruktur lah ya daripada kita juga random aja habis itu nunggu kayak aji mumpung lah gitu kasarnya kayak nunggu mana yang viral ya udah gitu. Ya udah kita gas kayak ini aja gitu. Berarti mending kita terstruktur agar kita juga tahu lah kayak jalurnya nanti cara mempertahankannya gimana gitu, betul ya. Oke, benar. Nah, sejauh ini Dayu kan sudah melalui lumayan banyak lah bisa dibilang ya. Astungkara. Nah, karena kayak kasarnya kan dalam kitab sebagai mahasiswa kadang untuk bisa punya banyak peran gitu, itu kan gak semudah kayak yang Dayu lakukan sekarang. Ada peran di sini, di setiap tempat ada perannya gitu. Nah, dari sekian banyak, apa yang menurut Dayu paling menarik buat Dayu nih? Kayaknya ini menarik banget kalau aku tuh kayak gini di media ini karakternya begini. Di kampus kayak gini, di organisasiku kayak gini. Nah, yang akhirnya menjadi garis besarnya Dayu, apa yang akhirnya kayak ngebuat ini yang bakal menarik dari aku. Gitu. Apa yang sekiranya. Kayak ini nih yang bakal ku highlight brandingin. Gitu. Aku tuh selalu bilang kalau wawancara kepanitiaan nih ya. Organisasi. Kan dibilang apa kelebihan kamu. Saya selalu bilang 3 hal. Komunikatif, adaptif, dan juga inovatif. Gitu. Jadi saya itu pengen dianggap sebagai orang yang komunikatif. Dalam artian gampang untuk bicara. Kita kayak gini humble gitu loh. Terus juga adaptif. Pertama mungkin saya ketemu banyak banget lingkungan baru gitu loh Kak. Aku kayak ketemu hal-hal yang baru. Nah di sana tuh aku mikir kayak aku jadi orang yang adaptif. Dalam artian aku tuh gak susah untuk berbaur gitu. Itu yang kedua. Inovatif, yang ketiga itu pasti inspirasi. Kayak aku tuh pengen membuat hal-hal baru di setiap hal yang aku tempuh gitu. Tapi kadang-kala nih kalau misalkan orang gak tahu aku, pertama kali ketemu aku, first impression ya? Iya.
Aku tuh jutek dibilang. Ya kayaknya Carol juga bilang gitu deh. Oh iya? Oh bukan? Oh bukan. Oh bukan. Soalnya aku tuh kan, kalau aku diem ya kayak aku diem tuh kayak gini. Aku tuh kayak gini tapi aku tuh gak kenapa-kenapa. Aku diem kayak gini. Iya diem. Terus oleh orang kayak gitu. Kamu kenapa? Terus dia bilang kayak gini, kamu tuh jutek banget sih. Saya mikir, hah? Di mana juteknya aku gitu? Padahal aku kayak gini loh. Enggak, coba kamu diem. Aku diem kan. Nah, terus kamu noleh kanan. Nah, kamu tuh jutek banget gitu. Kadang-kala orang itu duluan bilang kayak Dayu As tuh jutek. Padahal enggak gitu. Sebenarnya enggak. Tapi karena mungkin aku gak sadar ya. Aku lagi capek, aku duduk diem. Kayak orang lewat ya udah aku diem gitu. Tapi kalau orang tuh ngomong kayak hai Dayu As, oh iya hai aku kayak gitu kok gitu. Jadi balik lagi aku tuh gak mau di-branding sebagai orang yang jutek, orang yang mungkin apa ya, bukan sombong sih, lebih ke arogan. Aku gak mau kayak gitu. Jadi aku tuh pengen jadi orang yang adaptif, komunikatif kayak iya gimana nih kayak gitu. Walaupun tapi di saat kita melakukan itu pasti kita ada kayak batasan-batasan yang kita miliki ya. Limitersnya pasti ada. Nah, Dayu punya gak limitersnya itu? Dalam artian kayak wah nanti kalau aku terus ini aku bakal capek nih gitu. Nah karena itu kan menurutku itu penting ya untuk kita tahu limiters kita sampai mana. Karena kalau kita gak tahu kadang bablas ya udah kita drop, burn out atau apalah. Sampai akhirnya kita merasa kok aku gini ya mending aku gak usah jalan lagi deh. Kayak nyesel lah gitu. Nah perlu gak ada limitersnya dan menurut Dayu limiters yang ada di dirinya Dayu apa? Kira-kira ada tanda-tandanya gak? Gitu? Ada sih. Kalau sekarang itu dibilangnya jangan oversharing. Karena kan aku ini komunikatif bilangnya. Iya. Aku tuh takutnya saking nyamannya ngomong sama orang, aku tuh kayak oversharing. Kayak awalnya ngomongin A, ngomongin sampai Z gitu. Jadi ngomongin yang awalnya bilang tentang masalah kuliah, jadi masalah pacar, hubungan. Itu kan hal-hal yang kayak dalam banget gitu. Itu tuh aku takutnya kayak gitu. Saking nyamannya ngomong sama orang nih, aku tuh kayak gak kerasa gitu loh, kebawa arus itu loh Kak. Nah itu bahaya sebenarnya. Iya betul. Nih orang kok oversharing banget ya gitu kan. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu. Tapi kembali lagi aku tuh mikir kayak, kayaknya kejauhan deh. Oke aku stop. Gitu. Aku harus peka dulu nih, ini kayak kejauhan deh gitu. Ini konteksnya sama orang baru ya Kak ya. Orang yang mungkin aku pertama kali ketemu dan kayak ketemuan bareng gitu kan. Ngomongin awalnya kerjaan, merembet ke keluarga. Nah itu udah kayak mikirnya, oh ini kejauhan nih, aku harus stop. Itu boundariesnya, itu yang pertama. Kalau yang kedua mungkin lebih ke jangan jadi mengiyakan semua orang gitu Kak. Karena mungkin aku bilang adaptif, oke adaptif. Tapi jangan semua diiyain kayak, Dayu As gini, oke enggak. Aku pilah-pilah dulu. Kayak mana nih, oh aku gak bisa nih hari ini gitu. Jadi jangan takut buat nolak sih. Gitu. Karena kebanyakan kita kayak, aduh gak enak temanku, oke aku yain deh gitu. Nah itu bahaya banget gitu kadang-kadang. Terus yang ketiga mungkin yang tadi ya, setiap manusia itu punya 2 batas. Sadar juga wajar. Sadar dan wajar. Betul. Wah, oke menarik nih. Jadi kayak aku sadar aku gak bisa, gak aku ambil, gak aku yain. Dan aku mikir kayak, ini wajar gak sih aku ambil job kayak ini gitu. Jadi hal-hal yang mungkin aku mikirnya kuat, aslinya enggak, itu pasti akan aku pertimbangkan lagi gitu. Karena tuh kayak, aku mikirnya sanggup kok gampang ini doang. Tapi tubuhku dia bilang kayak, stop, bisa gak diem sehari? Bisa gak stop sehari gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin aku harus batasin dan juga harus aku hindarin gitu sih Kak. Jadi boundariesnya tuh tadi oversharing tuh dikurangin aja. Dalam artinya kalau misalkan udah kayak, ini udah agak personal nih, aku stop dulu deh gitu. Oke. Nah jadi dari sejauh ini yang dapat aku simpulkan, kita kalau mau memakai media modern untuk personal branding itu kita perlu tahu tentang kitanya dulu. Betul. Ya kayak kita ini maunya kemana sih? Kita ini siapa sih sebenarnya? Siapa sih sebenarnya? Gitu. Dan ada baiknya kita membuat skala prioritas dulu lah. Betul. Kira-kira kita kalau mau personal branding di media, kita harus tahu dulu kesibukan kita apa. Seperti apa. Karena kan takutnya kita tuh udah punya kesibukan ABC, tahu-taunya mau personal branding itu berantakan akhirnya. Iya betul, karena kayak, ini kayak gini, aduh. Ya pada akhirnya gak jadi personal branding. Nah, iya takutnya gak konsisten kan. Bener, karena saking banyaknya gitu ya Iya, saking banyak yang diambil. Pada akhirnya anggaplah dia tuh ada kerja di sini, pas dia mau mau personal branding, karena dia belum tahu juga cara mengatur dirinya. Kayak yang tadi dibahas, itu perlu tahu limitnya sampai mana. Terus kita juga biar gak oversharing atau apa, biar gak over, kita kan juga perlu tahu kan. Nah di sanalah yang kayak kita tuh harus tahu juga biar personal branding kita konsisten, tidak berantakan seperti yang tadi dibilang. Kayak ini ambil ini kayak, duh kok aku jadi kayak gini ya, jadi lagi dong, percuma dong brandingnya gitu. Benar, nah kayak gitu berarti kita juga perlu terstruktur juga untuk bisa personal branding dengan baik. Nggak hanya tentang apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Kita semua harus mencari juga kayak
apa yang bisa diekspor juga nih gitu. Apa yang dari kitanya nih gitu. Yang dari kitanya, biar gak sekedar cuman kayak enggak sama boleh dari orang lain aja. Kita juga perlu tahu juga. Betul, jadi kita harus tahu juga kita nih uniknya apa sih. Ya, gitu. nyari uniknya, betul banget. Oke, itu dia untuk saat ini kesimpulan dari peran apa ya tadi, aduh. Banyak banget nih. Personal branding. Terus iya nih. Intinya bagaimana media itu jadi branding kita lah. Gitu. Iya betul-betul, berarti pengoptimalan peran media sebagai platform personal branding. Asik. Berarti kalau kita mengoptimalkan media yang zaman sekarang, itu media modern bukan konvensional. Untuk personal branding ada baiknya kita tahu dulu diri kita maunya apa, tujuannya apa, startnya di mana, mempertahankannya gimana. Karena media itu bisa dibilang media modern itu jauh lebih cepat ya penyebarannya daripada yang konvensional. Dan juga lebih kayak naik turun gitu. Iya naik turun, betul. Banget nih, sekarang turun banget gitu. Nah itu dia, makanya jadi kita perlu hati-hati juga dalam menggunakan media lah ya kasarnya. Terutama bahkan dulunya yang kita berpikir media itu bakal gampang, jadi jurnalis gampang lah kasarnya di balik medianya itu ternyata serumit itu. Tidak semudah itu Ferguson. Nah itu dia, makanya berarti kita perlu cari dulu biar kita tuh mau netral kah atau memang mau yang idealis kah? Betul. Jadi itu biar benar. Kepentingan yang memang harus kita tekankan dulu nih. Gitu. Betul banget. Jadi itu dia kesimpulannya untuk saat ini. Thank you Dayu sudah hadir ke podcast yang akhirnya jadi juga. Kita harus mempublish, merilis dan semuanya biar semuanya bisa terus. Gitu ya, di media lainnya, betul. Dan ini adalah podcast pertama yang akhirnya juga rilis, semoga. Debut ya akhirnya. Iya debut setelah 2 kali kita gagal di JGN untuk merilisnya. Jadi bisa, kita harus konsisten. Iya betul. Optimis. Tapi itu bukan gagal dong, karena aku nyoba lagi. Itu kan percobaan. Percobaan, berarti bukan gagal. Namanya Ingat, konsisten namanya. Betul. Ingatlah bahwa gagal itu bukan yang kita coba, abis itu mau nyoba lagi, yang tadinya tuh bukan gagal. Tapi kita percobaan. Itu tapi usaha kan? Usaha, betul. Jadi baru satu gagal, satu gak jadi atau salah bukan berarti gagal ya. Betul. Tapi coba aja terus. Coba terus aja. Yang parah itu adalah rasa takut sama seperti rasa kegagalan. Ini quote of the day gitu ya. Kira-kira kalau dari Dayu sendiri ada pesan gak buat teman-teman nih? Oke, kalau aku ada sih Kak. Ini agak English dikit gitu ya. Oke, boleh. Kalau aku sendiri sih, don't wait for perfect moment. But take the moment and make it perfect. Anjay, berarti kayak yang sekarang nih ya, gak usah nunggu momen, sikat aja. Sikat aja, gas aja gitu. Gas aja, betul. Gas aja gitu. Tapi lagi, jangan terlalu nge-push diri sendiri. Betul. Gitu. Berarti, penting gak peran teman nih? Kembali lagi, aku pengen balik dulu dikit sebelum kita closing ya. Boleh. Karena aku sempat nih ada di... Kalau nonton anime Naruto, dia tuh sempat ada yang bilang, jangan kamu kayak menaruh beban di dirimu sendiri. Berbagilah ke teman-temanmu. Gitu. Jangan menganggap kamu tuh sendirian. Jadi kayak bagilah bebanmu itu ke temanmu. Nah, dalam personal branding perlu nggak? Karena ini kan personal branding. Personal sendiri. Perlu nggak bantuan orang lain berarti? Sebenarnya perlu. Kita ini kan manusia, makhluk sosial dong. Nggak mungkin sendiri hidupnya gitu kan. Kalau kata BTS bilang gini, you never walk alone. Gitu. Jadi Juventus juga bukan ya? Atau apa ya? Klub bola aku lupa. Tapi perlu banget. Tapi mungkin kembali lagi karena ini kan personal branding. Jadi bagaimana kitanya yang punya peran penting gitu Kak. Temen tuh mungkin boleh banget karena dia pasti bakal kasih info. Oh kamu kenal Dayu As, temenku loh itu dia kayak gini loh. Penting, relasi itu penting. Tapi balik lagi, teman kita ini pasti bakalan tahu kita siapa dari kita lagi. Gitu penting untuk berarti. Apa untuk menyebarluaskan informasi. Oh Kak Pras, temanku tuh di SMA dia emang orangnya kayak gini loh guys, follow di Instagram penting banget. Tapi kembali lagi karena teman pun juga mungkin dia akan punya kesibukan. Balik lagi kita yang punya hold paling besar di branding kita sendiri gitu. Teman itu media kita, berarti teman itu adalah kunci kita juga. Tapi kembali lagi yang paling punya peran penting ya kita sendiri Kak Pras. Gitu. Berarti dalam personal branding kalian juga tetap harus sharing ke teman-teman kalian. Teman yang dipercaya lah ya. Biar gak juga nanti takutnya disalahgunakan tentunya. Semoga aja enggak. Semoga semuanya baik-baik aja. Jadi jangan juga kalian apa-apa sendiri itu gak baik. Kadang juga perlu teman. Salah satunya kalian perlu wadah juga. Kalau kalian punya ide kreatif lainnya bisa ke Jagan Pictures, kita berbagi bersama. Oke? Itu aja untuk hari ini. Smooth banget. Aku jadi mikir, keren banget ya ke arahnya kesana ternyata. Wow. Gitu kok udah inspirasi nih kesini. Nice. Itu dia. Sudah bisa dilihat ya. Smooth katanya nih dari Dayu nih. Oke, itu aja dari aku. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.